memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Gabriel Kristanto Asian Pasaribu, STB 5738, Prodi Bimbingan Pemasyarakatan B, asal Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang Nusa Kambangan. Mungkin banyak rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua bertanya tentang apa itu Nusa Kambangan, di mana dan apa tujuannya Nusa Kambangan itu. Mungkin yang pertama kita akan membahas di mana itu Nusa Kambangan dan apa itu Nusa Kambangan. Nusa Kambangan sendiri merupakan salah satu pulau terpencil yang berada di Nusa Kambangan atau Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Penjara. Kawasan ini difungsikan khusus untuk mengisolasi narapidana berisiko tinggi seperti teroris, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan berat. Di mana lapas di sana ada banyak kategori, dan Nusa Kambangan sendiri merupakan tempat khusus lembaga pemasyarakatan yang disediakan oleh negara. Dan ada beberapa jenis lapas atau nama lapas di sana. Yang pertama yaitu Lapas Batu yang dibangun pada era kolonial Belanda. Yang kedua, Lapas Pasir Putih. Ketiga, Lapas Narkotika yang mencakup Lapas Permisan, Lapas Kembang Kuning, Lapas Ngesamen, Lapas Karanganyar, dan Lapas Terbuka. Mari kita bahas tentang fungsi kunci mengenai Nusa Kambangan. Yang pertama, keamanan ekstrim. Keamanan ekstrim di Pulau Nusa Kambangan sendiri merupakan yang paling utama. Karena apa? Akses keluar masuk Pulau Nusa Kambangan dijaga ketat oleh pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dahulunya merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta aparat kepolisian, sehingga para narapidana bisa dibilang mustahil untuk melarikan diri karena dikelilingi perairan yang lepas dan hutan yang lebat. Yang kedua, kawasan terbatas. Dikarenakan pulau ini bukanlah area pemilikan umum, akses dibatasi secara ketat hanya untuk petugas lapas. Yang ketiga, transformasi pembinaan, yang dimana wilayah pemasyarakatan yang ada di Nusa Kambangan ini merupakan fokus untuk pembinaan narapidana. Meskipun memiliki reputasi yang seram, saat ini ratusan hektar area di Nusa Kambangan telah dioptimalisasikan untuk pembinaan kemandirian. Bisa kita ketahui, untuk Nusa Kambangan sendiri merupakan pulau yang bisa dikenal dengan dunia penjara. Dan kita bisa mengetahui informasi tentang Nusa Kambangan sendiri, itu kita bisa mencari tahu mungkin dari internet dan media sosial lainnya. Dan saya ingin membahas pada apa itu fungsi Nusa Kambangan untuk pembinaan narapidana berisiko tinggi. Yang pertama, satu, tempat pembinaan narapidana berisiko tinggi. Nusa Kambangan mampu menampung yang dikategorikan berisiko tinggi atau super maximum high security, yang dimana Nusa Kambangan ini memiliki pengawalan ketat yang super maksimum, memberikan pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan pengendalian, mencegah narapidana berisiko tinggi untuk mempengaruhi narapidana lain atau bisa mengendalikan jaringan kejahatan dari dalamnya. Yang kedua, balik itu mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya adalah pelaksanaan program pembinaan berbasis risiko. Pembinaan yang dilakukan untuk berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan atau risk and need assessment. Selanjutnya, program meliputi pembinaan kemandirian, kesadaran hukum, mental, maupun serta pembinaan kemandirian spiritual. 4. Pusat revitalisasi pemasyarakatan. Nusa Kambangan menjadi bagian dari kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, yaitu penempatan narapidana yang berisiko tinggi atau bisa dibilang super maksimum, maksimum, medium, dan minimum security. Selanjutnya, narapidana dapat dipindahkan ke tingkat pengamanan yang lebih rendah apabila menunjukkan perubahan perilaku yang baik, sehingga ataupun narapidana itu tidak selamanya ditempatkan di yang super maksimum. Mereka akan dikategorikan ketika ada
perilaku, di mana para perilaku narapidana akan dinilai setiap harinya untuk mengubah kategori di mana mereka akan ditempatkan. Yang kelima, persiapan regenerasi sosial. Melalui tahapan pembinaan yang terukur, narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat secara bertahap. Karena kan narapidana yang ada di Nusa Kambangan juga akan kembali nantinya ke lingkungan masyarakat. Dan pembinaan-pembinaan yang ada di Nusa Kambangan itu merupakan pembinaan untuk kemandirian nanti para narapidana setelah selesai dan kembali ke masyarakat. Yang terakhir, tujuannya agar untuk tidak mengulangi tindak pidana atau residivisme dan dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kembali ke masyarakat, berguna bagi masyarakat, dan berdampak bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kali ini tentang Nusa Kambangan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih.